Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 biologi ingin menjelaskan tentang sistem respirasi dan transpirasi pada hewan dan tumbuhan. Pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Umi. Sistem respirasi dan transpirasi pada tumbuhan dan hewan. Yang pertama, sistem respirasi pada tumbuhan. Respirasi merupakan suatu proses pengambilan oksigen untuk memecah senyawa-senyawa organik menjadi karbon dioksida, air, dan energi. Reaksi transpirasi C6H12O6 ditambah O2 menjadi 6CO2 ditambah H2O ditambah energi. Nah, dari reaksi respirasi ini akan dihasilkan energi kimia ATP untuk kegiatan sintesis atau anabolisme dan pertumbuhan tanaman. Next. Jenis-jenis respirasi ada dua. Yang pertama, respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob merupakan proses respirasi yang membutuhkan oksigen dari udara untuk menghasilkan 36 ATP dari setiap 1 mol glukosa. Sedangkan respirasi anaerob merupakan proses respirasi yang berlangsung tanpa membutuhkan oksigen dan disebut juga fermentasi, menghasilkan 2 ATP tiap 1 mol glukosa. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju respirasi tanaman. Yang pertama, ketersediaan substrat, ketersediaan oksigen, tipe dan umur tanaman, dan suhu. Selanjutnya ada proses respirasi pada tumbuhan. Yang pertama, ada glikolisis. Glikolisis ini terjadi pada sitoplasma yang menghasilkan 2 ATP, 2 NADH, dan 2 asam sirufat. Yang kedua, ada dekarboksilasi oksidatif. Terjadi pada matriks mitokondrina yang menghasilkan 2 NADH, 2 CO2, dan 2 asetil CoA. Yang ketiga, ada siklus Krebs. Terjadi pada matriks mitokondrina yang menghasilkan 6 NADH, 2 FADH2, 4 CO2, dan 2 ATP. Yang terakhir ada rantai transfer elektron. Terjadi pada membran dalam mitokondrina yang akan menghasilkan 6 H2O dan 34 ATP. Transpirasi pada tumbuhan. Transpirasi pada tumbuhan merupakan proses hilangnya air dalam bentuk uap air dari jaringan tanaman hidup yang terletak di atas permukaan tanah melewati stomata, lubang kutikula, dan lentilasi. Air yang akan ditranspirasikan ini 80% berjalan melewati lubang stomata. Nah, stomata ini paling besar dalam transpirasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ilham. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang peranan transpirasi tumbuhan. Yang pertama, pengangkutan air ke daun dan difusi air antar sel, penyerapan dan pengangkutan air, hara, dan pengangkutan asimilat. Membuang kelebihan air, pengaturan bukaan stomata, mempertahankan suhu daun. Besaran air yang tertranspirasi. Sebagian besar air yang diserap tanaman ditranspirasikan. Misal, tanaman jagung. Dari 100% air yang diserap, 0,09% untuk menyusun tubuh, 0,01% untuk peraksi, dan 99,9% untuk ditranspirasikan. Next. Selanjutnya ada respirasi hewan tingkat tinggi. Yang pertama itu ada Pisces tersusun atas operculum, branchiostega, arcus branchiolis, holobranchialis, dan rigi-rigi insang. Fase inspirasi, mulut ikan membuka operculum menutup sehingga air masuk melalui mulut lalu menuju insang. Fase ekspirasinya, mulut ikan menutup operculum, membuka sehingga air masuk ke insang. Lalu ada Aves, itu alat pernafasannya yaitu lubang hidung, nares, trakea, dilengkapi dengan siring, kantung suara. Lalu ada bronkus, pundi-pundi udara, parabronki, pengganti dari alveolus. Dan fase inspirasinya, rongga dada membesar, paru-paru mengembang, udara masuk ke paru-paru, dan pundi-pundi udara belakang. Fase ekspirasinya, rongga dada mengecil, paru-paru mengempis, udara keluar dari paru-paru. Lalu ada amfibi,
Pada saat berwudu, alat pernapasannya adalah 3 pasang insang luar. Pada saat dewasa, alat pernapasannya menjadi paru-paru dan kulit. Yang keempat ada reptil dan mamalia. Alat pernapasannya, mekanismenya sama seperti manusia pada umumnya. Next. Yang kelima ada echinodermata. Alat pernapasannya dapat berupa insang, dermal, branchial, pohon pernapasan, tentakel pada papula dan pinula. Selanjutnya ada Annelida. Beberapa spesies menggunakan kulit dan insang sebagai alat pernapasan. Insang merupakan sepasang parapodia yang biasanya terletak di antara segmen-segmen. Lalu ada Coelenterata. Oksigen berdifusi masuk ke tubuh melalui permukaan tubuh yang tersentuh air. Respirasi dilakukan dengan bantuan jaringan siphonoglia yang terdapat pada gastrodermis. Lalu ada porifera, air yang masuk melalui ostium kemudian ditangkap oleh sel koanosit dan oksigen masuk secara difusi. Setelah itu air dikeluarkan menuju osculum. Next. Dan ada moluska. Respirasi di moluska bernapas dengan insang dan di darat dengan paru-paru, juga dengan menggunakan mantel. Lalu ada Platyhelminthes dan Nemathelminthes. Film ini melakukan respirasi intergumenter. Oksigen berdifusi masuk ke tubuh dan karbon dioksida berdifusi keluar tubuh melalui kulit yang tipis. Yang terakhir ada Arthropoda atau insekta. Serangga menggunakan trakea yang berhubungan dengan stigma atau spirakel yang terletak pada ruas-ruas abdomen. Oksigen masuk ke trakeolus lalu berdifusi ke seluruh bagian tubuh. Sekian presentasi dari kelompok kami, dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Selanjutnya dilanjutkan oleh sesi tanya-jawab. Yang ingin bertanya, perkenalan dan menjelaskan pertanyaannya. Izin bertanya, saya Marti. Jelaskan perbedaan antara respirasi hewan dan tumbuhan, lalu bagaimana adaptasi tumbuhan yang hidup di dalam air dalam proses transpirasi. Baik, terima kasih Marti. Selanjutnya akan dijawab oleh pemateri. Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Marti, yaitu adakah perbedaan antara respirasi hewan dan tumbuhan? Dan jelaskan. Ada, respirasi hewan lebih cepat dan membutuhkan lebih banyak oksigen daripada respirasi tumbuhan. Dikarenakan hewan bergerak secara aktif sedangkan tumbuhan memiliki pergerakan yang pasif. Selanjutnya pertanyaan kedua akan dijelaskan oleh saudari Umi Muhyasari. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, bagaimana proses transpirasi pada tumbuhan air. Tumbuhan hidrofit merupakan tumbuhan yang hidupnya berada di dalam air. Adaptasi strukturalnya terkait dengan kandungan air yang tinggi dan kekurangan ketersediaan oksigen. Faktor yang mendorong tanaman hidrofit mengalami adaptasi khusus terhadap habitatnya adalah kelebihan air dan medium kurang menunjang terhadap pertumbuhan tanaman. Tanaman air laut memiliki mekanisme di mana dinding selnya dapat menyaring garam sehingga kadar air terjaga dan garam tidak membuat cairan sel pekat. Tanaman air tawar juga memiliki dinding sel yang tebal sehingga turgiditas sel tetap terjaga. Contohnya Hydrilla sp. Hydrilla sp ini merupakan tumbuhan spermatopita yang hidup di air, sehingga ia memiliki bentuk adaptasi yang berbeda dengan spermatopita darat. Dinding sel yang tebal untuk mencegah osmosis air yang dapat menyebabkan lisisnya sel. Sel hidrilla berbentuk segi empat beraturan yang tersusun seperti batu bata. Hidrilla hidrilla juga Hydrilla sp juga memiliki kloroplas dan klorofil yang terdapat di dalamnya. Pada daun hidrilla dapat pula diamati proses aliran sitoplasma, yaitu pada bagian sel-sel penyusun di tulang daun yang memanjang di tengah-tengah daun. Pada hidrilla juga terdapat trikoma yang berfungsi untuk mencegah penguapan yang berlebihan. Begitu kiranya jawabannya. Itu tadi jawabannya. Apakah untuk saudara Marti sudah cukup? Ya, cukup. Terima kasih. Terima kasih. Nah, itu tadi dari kelompok kami telah menjelaskan tentang respirasi dan transpirasi pada hewan dan tumbuhan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.